manajemen berbasis sekolah, tentu dalam pikiran kita itu sebenarnya apa atau makhluk yang disebut dengan manajemen itu. Kan itu yang tentu yang akan muncul dalam pikiran kita. Nah, kalau kita membicarakan manajemen itu tidak bisa lepas dari yang namanya kinerja. Jadi ketika bicara manajemen itu ada capaian kinerja seperti apa. Dengan demikian manajemen itu untuk pencapaian kinerja harus merupakan sebuah sistem Bapak Ibu semuanya. Sistemnya apa? Tentu sistemnya mulai dari input, kemudian proses, yang kemudian outcome. Nah, tentu bicara tentang manajemen berbasis sekolah itu bagaimana dengan basis sekolah itu manajemen untuk peran dan fungsi sekolah itu bisa tercapai. Pencapaian kinerja itu. Nah, capaian kinerja bukan hal yang mudah Bapak Ibu semuanya. Karena banyak indikator-indikator yang mempengaruhi yang pencapaian manajemen itu. Tentu dalam manajemen kita tidak bisa melepaskan istilah POAK, planningnya, pengorganisasiannya, ya, activity-nya, ya, itu tidak bisa dilepaskan termasuk juga controllingnya. Itu tidak bisa dilepaskan. Nah, dalam mencapai ke sana kita bisa melihat apa sih kondisi internal yang harus dijalani oleh sekolah. Itu hanya perhatian kita. Sudah kuatkah kita membincangkan tentang manajemen berbasis sekolah? Karena ketika berbasis sekolah itu core-nya, intinya, yang mengoperasionalkan secara otonom mereka menjalankan sendiri. Maka ketika menjalankan sendiri, bagaimana kurikulum disusun sedemikian rupa. Bisa adanya link and match. Ya, tidak hanya sekedar pengetahuan, tapi bagaimana dalam pembelajaran itu ada ada pencapaian pengetahuannya. Siswa punya skillnya, ya, dan juga siswa punya yang namanya etiknya, kemoralitasnya, tidak bisa dilepaskan. Bagaimana kurikulum dibangun seperti itu, ya, untuk mencapai ke sana. Bagaimana? Tentu sebagaimana kita ketahui kita tidak bisa lepas yang namanya untuk mewujud sebuah kebijakan itu perlu yang namanya organ pelaksana ada sekolah. Dan untuk organ sekolah itu perlu yang namanya sumber daya yang kita miliki. Sumber daya manusianya, sumber daya anggarannya, ya, sumber daya infrastrukturnya. Sebagus kurikulum apapun kalau SDM sumber daya manusia tidak memadai, ya tidak bisa. Sebagus apapun sumber kurikulumnya, kalau kemudian tidak ada sarana prasarana, katakanlah kalau kita sudah zaman IT, yang kemudian sekolah tidak ada yang internetnya, tentu juga gagal. Ini harus kita pahami, dalam pencapaian tentu harus ada infrastrukturnya. Dan kemudian juga ketika kita komitmen untuk mencapai sebuah tujuan, tentu kita harus punya kepatuhan, ketaatan terhadap apa yang telah kita putuskan pertama di posisinya itu, ya. Dan disinilah kemudian bagaimana apa yang kita maksud tujuan yang ingin dicapai tadi itu betul-betul adanya proses yang begitu mendalam dipahami bersama melalui sosialisasi internal maupun sosialisasi eksternal. Nah, ini inti yang kita sampaikan pada pertemuan kita pada pagi hari ini, ya, yang membicarakan optimalisasi manajemen berbasis sekolah itu, ya. Bapak yang saya hormati, tadi sudah saya singgung, ganti pemimpin, ganti kebijakan. Kita harus mulai mengubah mindset kita. Apa yang kita rubah? Kita sadar tidak ada yang tetap. Semuanya selalu dalam proses menjadi. Maka dari itu kita harus bisa open mind kita ketika cara manajemen. Open mind apa? Bahwa perubahan adalah keniscayaan. Kita tidak bisa tetap dalam situasi yang stasioner, tapi kita harus adaptif terhadap sebuah perubahan. Mau tidak mau, kita tidak bisa mengeluh karena itu adalah tanggung jawab kita bersama, ya. Jadi bagaimana manajemen itu bisa optimal, yang bersekolah itu optimal apabila kita bisa adaptif terhadap perubahan, itu kata kuncinya. Maka yang penting dalam konteksnya adalah mengubah mindset kita. Kita jangan baru ganti, baru menjalankan kebijakan ini, belum selesai sudah ganti. Nah, bagaimana kita harus adaptif. Nah, apalagi Bapak Ibu semuanya, kita ini sebagai seorang yang namanya abdi masyarakat, pelayan masyarakat. Mau tidak mau kita juga membawa satu dimensi etik yang luar biasa sebagai seorang ASN yang menjadi apa namanya dasar dimensi etik sebagai seorang ASN. Kita harus berorientasi pada pelayanan, kita harus terbuka, akuntabel, bertanggung jawab terhadap
keuangan kita, tanggung jawab terhadap program kita, aktivitas kita. Dan juga dalam konteks perubahan yang terus-menerus itu kita sudah harus memiliki kompetensi kita. Kita harus kompeten. Kalau zaman IT kita harus bisa kompeten IT. Kalau kita bicara tentang bahwa kurikulum harus didesain berbasis kolaborasi. Bagaimana kurikulum itu dilakukan secara kolaborasi? Nah, ini namanya kompeten. Yang kemudian ada dimensi etik yang kita punya ya ini harmonis ya. Artinya apa? Jiwa demokratis. Apa demokratis itu? Selalu bisa menerima perbedaan. Perbedaan hal yang wajar. Tidak perlu saling menjatuhkan, saling menyalahkan. Harus menghormati yang namanya perbedaan itu namanya harmoni. Yang kemudian kita yang ke dimensi yang dari Pak NRB tetapkan itu yang selanjutnya yang kelima adalah kolaboratif. Apa yang kolaboratif? Yaitu itu sadari dalam era yang namanya digital ini kata kunci kolaborasi tidak bisa kita elakkan. Apa sih kolaborasi? Mampu bekerja sama ya win-win solution bisa yang namanya meletakkan ego kita yang kemudian secara bersama-sama ya punya core yang sama yakin bersama ya tidak menyadari bahwa untuk mencapai tujuan itu perlu kita menundukkan diri yang kemudian menyadari keperbedaan itu mencapai sebuah tujuan. Nah, oleh karena itu perlu adanya adaptasi. Kita harus menjadi manusia adaptif terhadap perubahan yang selalu terjadi yang kemudian sebagai ASN harus punya jiwa loyal, menyerahkan kepentingan pribadi, golongan, dan keluarganya, yaitu untuk mencapai tujuan sistem. Tujuan sistem apa? Kalau bergerak di bidang ASN, yaitu tentu sistem ASN. Ini core yang kita miliki ketika kita mendasari. Karena tidak mungkin yang namanya sebuah program kegiatan itu kalau tidak diawali oleh etik. Jadi apapun sebenarnya itu kita punya etik itu menjadi dasar landasan kita untuk manajemen mencapai sebuah tujuan. Oke, Bapak Ibu yang semuanya. Nah, ketika kita membincangkan tentang manajemen berbasis sekolah itu, maka saya katakan tidak ada yang namanya program kegiatan. Tidak ada yang namanya perencanaan pembangunan. Ya. Kalau tidak ada yang namanya landasan hukumnya. Kebijakan itu apa? Ya, kebijakan itu adalah payung hukum. Saya ulangi, kebijakan adalah payung hukum yang digunakan oleh pelaksana negara untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, apa tujuannya? Ya, ini tujuan sesuai. Kalau memang untuk kebutuhan ekonomi ya ekonomi, kemiskinan ya kemiskinan, pendidikan juga bidang pendidikan. Jadi tidak ada kegiatan tanpa adanya sebuah kegiatan. Ya, oleh karenanya kita pahami, jangan sekali-kali kita mengeluarkan anggaran, merencanakan sebuah kegiatan kalau tidak ada kebijakannya. Karena menyimpang kebijakan ada sebuah pidana. Jangan demikian kita harus pahami. Ketika menjalankan yang namanya program sekolah, manajemen berbasis sekolah itu, kita juga harus tahu betul apa landasan hukumnya. Apa bunyi kebijakannya. Nah, bunyi kebijakan terkait MBS itu yaitu nomor 20 tahun 2003 pasal 52 ayat 1 mengatakan pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini. Nah, jadi diperan untuk anak usia dini, pendidikan dasar SD, pendidikan menengah ya SMP SMA dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah atau madrasah. Jadi saya katakan ketika bicara berbasis sekolah, core-nya adalah sekolah. Berbasis sekolah berarti ada otonomi untuk mengelola sendiri. Apa sih value-value sekolah? Sehingga dalam konteks MBS ini dimensi nilai lokalitas, local wisdom itu sangat dihargai, dihormati karena kita sadar tentu sistem pembelajaran di kota Surabaya beda dengan di Ponorogo, dengan nilai kearifan lokalnya beda dengan teman kita yang di Banten, teman kita yang ada di Kalimantan Selatan, beda yang juga dengan Sulawesi, bahkan Papua. Kita harus beda sadari. Maka di sini kita sadar bahwa dalam MBA itu sangat menghargai local wisdom. Nah, bagaimana mencapainya nanti kita lanjutkan. Bagaimana teknik sistem menyusun sebuah kurikulum berbasis MBS ini. Bagaimana menyusun anggaran berbasis sekolah ini. Bagaimana sistem sistem pengajarannya.
Bagaimana meningkatkan pendidikan apa namanya pendidik itu, ya, sehingga sehingga apa tool yang namanya manajemen berbasis sekolah itu sebagai katakan manajemen itu mencari tujuan sehingga untuk mencari tujuan dan itu perlu sebuah kinerja lah. Ini kinerjanya dapat dicapai. Nah, bagaimana kinerja ini yang kita sampaikan nanti berbasis sekolah itu yang kemudian kita katakan harus harus belajar kolaboratif ya. Nanti bisa dibahas lebih lanjut. Bapak yang saya hormati, kok gak jelas sebentar ini. Ini penting saya katakan Bapak Ibu, ketika sudah saya singgung di depan, bahwa kita harus adaptif, bahwa kebijakan itu selalu berubah mengikuti perkembangan eh, sosiopolitik global, efek maupun teknologi, dan juga kebijakan di kita tahu sendiri berganti juga bidang kebijakan. Namun secara makro kita katakan, mengapa kok kita berbicara berbasis sekolah? Mengapa kita bicara otonomi? Mengapa pentingnya MBS? Di sini mau tidak mau kita harus melihat yang namanya perkembangan IT itu tidak bisa kita elakkan. Perkembangan IT memaksa kita seperti ini. Ada plus minusnya. Sekarang saya bisa menyapa Bapak Ibu semuanya yang ada di Banten, yang ada di Kaltara, Ibu Mahdalena sedang manyun, saya bisa melihatnya Ibu Mahdalena ya. Ibu Mahdalena dengan Pak Haji Widodo saya bisa menyapa. Ini satu realitas nggak bisa kita alih karena perkembangan iptek. Kemudian Bapak Ibu ketika ketika situasi tertentu harus mengajar melalui yang namanya Zoom dengan di sekolah itu tidak bisa kita elakkan. Bahwa yang namanya digital itu kemudian mempengaruhi mengubah sikap perilaku kita. Tiada hari tanpa kita memanfaatkan digital. Sehingga Bapak Ibu kondisi politik dengan mudah di YouTube, di Twitter, di TikTok, di Instagram, di Facebook, informasi itu sudah kita raih, kita dapatkan. Sehingga semakin wise sebenarnya kalau kita bisa melihat secara optimal digital apa namanya era digital. Nah, kita mau tidak era digital. Nah, dari era digitalah kemudian memberi ruang kita semua Bapak Ibu semuanya apa yang disebut dengan meningkatnya kualitas demokrasi. Semakin demokrasi, semakin berkualitasnya kita hidup di ruang digital. Jadi ada dua sisi yang saling melengkapi. Kita semakin demokrasi berani menyampaikan pendapat. Kita selalu aktif berpartisipasi. Itu ada kenyataan nggak bisa kita lakukan. Ketika kita sekarang hidup di era yang disebut dengan era digital sekarang ini. Sehingga dari digital semakin meningkatkan kita dalam konteks IT juga semakin menyadari meningkat kualitas demokrasi kita. Maka kemudian yang muncul apa? Yang muncul adalah semangat-semangat yang mengatakan saya mampu, kami mampu mengerjakan apa yang selayaknya kita ajar di apa yang kita lakukan. Tidak semuanya harus menunggu instruksi dari atas. Kita harus semakin otonom mengambil keputusan. Ibu Madalena begitu repotnya sekarang ngurusi putra-putrinya. Yang maunya sendiri karena dibimbing banyak dengan digital. Termasuk Mas Henki, Fatih, dan sebagainya. Itu realitas nggak kita elakkan di Batamnya. Ini anak semakin lebih mandiri, semakin otonom, bahkan cuek terhadap bapak atau ibu-ibu yang apa yang bapak hadapi sehari-hari. Ini ada kenyataan nggak kita elakkan. Maka kemudian kalau sekolah menuntut yang namanya berbasis sekolah, ini adalah keniscayaan. Keniscayaan kalau perkembangan IT dan demokrasi tadi. Maka dari itu kita bisa melihat MBS itu pada hakikatnya adalah desentralisasi. Mengelola mulai dari keuangannya, mulai dari kurikulumnya, pengadaan barang dan jasanya, ya, kemudian kolaborasi dengan siapa. Itu muncul karena bicara tentang desentralisasi. Jadi Bapak Ibu harus pikir, ini ada desentralisasi harus merdeka, bagaimana berani mengambil sikap. Karena desentralisasi tidak lepas dari istilah otonomi mandiri, tidak bisa dijelaskan. Bahwa boleh merencanakan sendiri, mulai dari kurikulumnya, ya, kemudian anggarannya, kerjasamanya, kolaborasinya.
itu kita bisa punya kesempatan apa namanya ruang sendiri. Namun Bapak Ibu yang saya hormati, ketika bicara desentralisasi, Bapak Ibu semuanya itu tidak bisa lepas dari lingkungan eksternal maupun internal. Dan eksternalnya apa? Bapak Ibu tentu dalam kontrolnya dinas yang di atasnya, instansi pemerintah di atasnya. Dikontrol juga oleh siswanya, dikontrol juga oleh wali muridnya, dikontrol juga oleh yang namanya lingkungan lapangan pekerjaan yang dimungkinkan bentuk kolaborasinya. Jadi Bapak Ibu menyadari dalam era digital ini era keterbukaan dan mereka juga ingin ngawasi sekolah itu bagus atau tidak, berkualitas atau tidak. Maka dari itu bicara tentang manajemen baik sekolah tidak bisa lepaskan dalam tiga kata kunci. Sebenarnya tidak beda dengan good governance ya. Tidak ada beda dengan good governance. Maka kemudian good school governance istilahnya seperti itu yang kemudian bisa kita katakan. Ya, ketika bicara manajemen sekolah itu bagaimana kemudian mewujudkan apa good school governance. Tidak bisa kita lakukan. Apa pilar-pilarnya good apa namanya school governance itu? Pilarnya harus transparan, transparan. Apa transparan itu? Harus terbuka. Seperti Smart ID, siapa yang hadir, sertifikatnya berapa, kerjasamanya dengan siapa saja. Tapi belum disinggung masalah uangnya dari mana itu karena itu rahasia perusahaan ya. Tapi prinsipnya harus dalam konteks transparan disampaikan. Jumlah anggarannya berapa ya, yang diterima dari siswa, yang sumbangan dari pihak private sektor berapa, itu harus disampaikan. Ini namanya transfer keterbukaan. Nah, kemudian bukan hanya sekedar menyampaikan transparan, tapi juga harus akuntabel, terbuka, apa namanya bertanggung jawab. Bertanggung jawab seperti apa? Ya mempertanggungjawabkan keuangannya, mempertanggungjawabkan kinerjanya. Kemudian kita bicara tidak bisa lepas dari kata efisien. Akuntabel tidak bisa lepas dari efisien. Efisien itu apa? Yaitu tercapainya sebuah tujuan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, biaya yang semurah-murahnya. Jadi bicara akuntabel tidak bisa lepaskan dengan efisiensi karena memang kemudian ketika bicara otonomi daerah menuntut ada akuntabel, maka dalam MPS itu tidak bisa dilepaskan dari bicara tentang efektif dan efisien. Efektif itu tercapai tujuan saja. Kalau efisien tercapai tujuan ya dengan waktu yang singkat-singkatnya, dalam tempo yang singkat-singkatnya, dan biaya yang semurah-murahnya. Itu efisien. Maka bicara konten adalah bicara pengukur apa namanya dalam konteks tertentu adalah menilai tentang efisiensi kinerjanya. Seperti itu nggak bisa kita lakukan. Nah, kemudian bicara manajemen sekolah juga tidak bisa lakukan namanya disebut dengan partisipasi. Apa partisipasi? Yaitu keterlibatan semua pihak. Maunya pihak orang tua ikut campur mempengaruhi kurikulum. Biaya sekolah ingin tahu keuangannya, ingin tahu juga SDM guru-gurunya, kurikulumnya seperti apa. Mereka ingin melihat itu karena adanya apa? Semangat bersama mencapai tujuan berkualitas itu mereka mau terlibat di dalamnya. Kan begitu di sekolah. Mas Mas Henki Fatih, apa yang saya katakan itu real di SMPN 14 Batam, Mas. SMPN 4 Batam. Pak Henki Fatih, coba saya ingin tahu ini. Bahwa yang namanya mulai sekolah ya ingin tahu, ingin terlibat langsung di dalamnya dan mulai menyusun kurikulumnya tentang uangnya dari mana, bahkan keterbukaan anggaran itu tidak bisa dilakukan. Ini namanya kita harus mengubah mindset kita. Ketika bicara MBS diberi kebebasan seperti ini, kita punya tanggung jawab yang luar biasa terkait dengan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Semua dilibatkan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sejalan dengan perkembangan IT, ya, sejalan kemudian semakin mereka demokrasi, artinya semua anggota komponen dalam proses pendidikan itu terlibat mulai mulai apa institusi yang di atasnya, pemerintah, ya, kemudian juga orang tua wali, private sector, LSM, akademisi, ya,
Kemudian media massa yang selalu menyoroti Bapak Ibu semuanya bagaimana kinerjanya. Nah, disinilah mau tidak mau perkembangan AI itu menuntut kita mengubah mindset kita lagi, yaitu menyadari bahwa dengan perkembangan IT dan demokrasi itu kita menghadapi suatu era yang kita sebut dengan era VUCA. VUCA itu singkatan ya, yaitu pertama volatility. Apa sih volatility? Bapak Ibu yang saya hormati, kita sekarang pada situasi yang tidak mudah diprediksikan karena perubahan begitu cepatnya. Kurikulum baru dibuat, besok sudah ada indikator baru yang perlu ditambahkan. Kita sadar selalu belum cepat, ya. Ya. Kemudian baru mengajari metode mengajar berbasis proyek, tahu-tahu ada indikator baru yang menyebabkan berubah. Ini situasi berubah. Maka inilah kita yang kita sebut dengan era disebut dengan era VUCA. Salah satunya adalah perubahan begitu cepat yang ya sangat sulit diprediksikan. Maka dalam kondisi itu kita menghadapi situasi yang disebut dengan ketidakpastian. Kita sekarang ketidakpastian. Pak Widodo merasakan situasi kok berubah pasti ini, kok begini selalu berubah cepat. Saya harus bagaimana ini mengikuti kok begitu sulit. Itu tidak bisa dielakkan karena kita menghadapi era sebenarnya VUCA salah satu uncertainty. Begitu era yang sulit dipahami. Di, sudah sulit di situ kita dalam situasi yang kompleks, banyak variabel yang berpengaruh terhadap sebuah aktivitas, sebuah program, saling kompleks, saling melengkapi. Salah mengambil sikap, maka kemudian akan berdampak juga kegagalan dalam menjalankan sebuah program. Di samping itu terjadi juga situasi yang ambigu, yang saling bertolak belakang, abu-abu dan semesta. Ya, ini seperti itu. Maka kemudian Bapak Ibu yang saya hormati semuanya, dalam mengelola manajemen berbagai sekolah itu bagaimana situasi VUCA kita hadapi dengan VUCA. VUCA itu apa? Ya, volatility ada dengan vision. Maka ketika vision itu ada yang namanya perencanaan pendidikan tahunan, rencana pendidikan 5 tahunan, rencana pendidikan 10 atau 20 tahunan. Itu kemudian bisa tentang visi. Akan terjadi berapa tahun ke depan. Kita sudah membangun ke sana. Dan harus ada milestone-nya. Harus dicapai tahap ini bisa sampai triwulan pertama seperti ini, triwulan seperti ini. Maka ada istilah RKT itu tahunan Pak ya, Bu ya. Nah, itu kita punya visi. Kita semua punya visi semuanya. Maka sebenarnya penataan yang dalam manajemennya itu sudah mengarahkan ke sana. Ketika menghadapi VUCA dengan VUCA, artinya kita harus punya visi. Ya. Nah, kemudian kita harus memahami tentang masalahnya. Maka kita bisa understanding ini, kita selalu melihat sesuatu itu dengan cara SWOT. Tentu Bapak Ibu sudah akrab dengan kata SWOT ini. Kalau dijalani setiap hari. Jadi ketika aku dalam suatu realitas yang begitu cepat berubah, saling ambigu, yang juga kompleks, kita harus memahami. Lah, memahami itu dengan cara menganalisis. Yang kita analisa dengan cara SWOT, apa sih apa kekuatannya, kelemahannya apa, ancamannya, hambatannya, keputusannya apa. Ini yang penting dan manajemen mengambil putusan. Maka tiap sekolah ketika MPS itu harus punya visi yang jelas dan visi itu untuk mengimplementasikan dalam bentuk program harus dikonstruk dengan menggunakan yang namanya pemahaman secara mendalam minimal menggunakan analisis SWOT ya. Kemudian juga ya ya Pak Iskandar, monggo monggo Pak Iskandar, acungkan tangan monggo. Oke, Pak Iskandar, oh, sepertinya kepencet, Pak. Oh gitu ya. Iya. Oke, tadi saya sedang asik menyampaikan ini. Saya kadang-kadang kalau sudah ngomong ini tuh ngalir gitu aja. Jadi maaf ya. Kemudian kita juga clarity. Clear itu apa? Yaitu kita melihat sesuatu clear and distinctly. Memahami masalah secara tepat. Nah, tadi dengan memahami tadi kemudian kita bisa masuk pada clarity-nya. Memahami masalah jelas, ya jelas sekali.
cara dengan seperti ini. Tetapi harus dikonstruk secara kolaboratif. Karena tidak semuanya diputuskan sendiri. Nah, bicara tidak putus sendiri lah, kemudian kita masuk pada agility. Agile ini. Apa sih agile itu? Yaitu sosok yang cepat, lincah, dan gesit. Kenapa cocok lincah dan gesit? Ya karena memang situasinya cepat itu, maka kita cepat mengambil keputusan. Karena apapun kita merencanakan hari ini, bisa jadi besok sudah berubah. Ibu Bu Mahdalena mau beli jilbab hari ini. Besok bisa-bisa berubah entah harganya atau barangnya. Kan gitu. Harus cepat. Ini saya butuh enggak? Penting enggak? Kita cepat. Ini yang penting. Maka kemudian ada istilah agility leadership. Nah, konteks ini yang paling bagus Bapak Ibu adalah bagaimana memaknai tentang leadership agile ini. Agility ini. Apa? Bagaimana? Harus punya wawasan. Harus bahasanya itu bahasanya Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Ini bagi seorang pimpinan itu harus bisa menjadi teladan, menjadi teladan, menghargai pendapat orang lain, ya, yang kemudian bisa memotivasi karyawan staf-stafnya itu, AS yang di bawahnya harus bisa kita motivasi, harus kita dorong dan bisa di tengah, bisa tidak hanya sekedar memerintah tapi bersama-sama mengerjakan. Ini yang kita butuhkan di era apa VUCA itu, kita ketika membincang manajemen berbasis sekolah. Karena apa? Manajemen berbasis sekolah mengasumsikan sekolahlah yang menangani sendiri. Berhasil atau gagalnya adalah bicara tim. Maka bicara MBS tidak bisa lepas istilahnya one team, one commitment, one goal. Gak bisa dilepaskan. Ya. Bagaimana di VUCA itu kemudian disadari pencapaian keberhasilan bersama tidak bisa digantung pemimpinnya. Terus mana pemimpin tidak bisa. Sudah terserah kamu aja nggak bisa. Tapi harus keputusan bersama dan pemimpin harus mendorong ke sana. Ya, nah, ini yang paling penting di situ. Bahwa merencanakan, melaksanakan, memonitor adalah kerja bersama. One team. Punya komitmen sama. One commitment. Yang bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yang telah direncanakan. Planningnya tadi. Organisasi bersama-sama sebagai sebuah tim. Bersama-sama mewujudkan, mengimplementasikan, dan mengontrol secara bersama-sama dalam konteks bicara tentang apa? Manajemen. Oke, apa sih yang kemudian berbasis sekolah itu yang saya katakan, kalau dari pengertian dari undang-undang mengatakan desentralisasi yang sistematis pada otoritas dan tanggung jawab tingkat sekolah untuk membuat keputusan atas masalah terkait dengan pilihan sekolah dalam kerangka kerja yang ditetapkan oleh terkait tujuan kebijakan kurikulum. Nah, jadi bagaimana yang namanya secara umum kebijakannya dibuat, itu yang kemudian sekolah bisa menginterpretasikan dan membuat sebuah program serupa sesuai dengan local wisdom-nya. Ya. Saya katakan tadi kan, sebuah kegiatan kita hanya sebuah kebijakan. Tetapi kita harus bersekolah. Artinya bagaimana menerjemahkan itu dengan konteks lokalitasnya. Ada ruang untuk menginterpretasinya. Terutama terkait dengan dimensi lokal wisdomnya, kemampuan anggarannya, dan sebagainya. Mungkin Pak Salim ada yang hand raise tadi, Mas Dewa. Oke, siap. Pak Salim, mau izin apakah mau bertanya? Atau mungkin terpencet lagi? Iya, Bapak sepertinya Nah, kepencet seperti itu. oke. Bisa Ya, dilanjutkan, Bapak. Bang. maka dari sini kita bisa lihat disertasi yang sistematis pada otoritas dan lanjut tingkat sekolah. Nah, jadi sekolah menjalankan. Ya. Dari sekolah bisa membuat keputusan atas apa? Atas kebijakan yang telah dibuat oleh pusat. Nah, tapi kurikulumnya ada. Tapi kurikulum tidak sesuatu yang given dari pusat itu. Perlunya ini kurikulum harus jalan kayak materinya ini. Tetapi konstruk kurikulumnya adalah sepenuhnya kewenangan dari pihak sekolah. Nah, maka tadi intinya juga terkait kebijakannya, kurikulumnya, standar, dan bagaimana akuntabilitasnya. Karena
bagaimanapun sumbangan pemerintah dalam bentuk anggaran juga ada di apa dari pemerintah. Maka harus ada akuntabilitas anggaran yang digunakan itu. Oke. Maka berarti pentingnya MP dalam peningkatan mutu pendidikan itu yaitu Bapak Ibu kita sadari sudah saya katakan tadi sekolah itu terlalu disibukkan dengan urusan-urusan administrasi. Itu. Nah, inilah MBS itu bagaimana cara-cara untuk menguranginya. Nah, itu harus diputuskan bersama. Gimana cara kinerjanya. Maka kemudian harus tahu right man other place orang yang menjalankan itu. Ya harus jelas. Nah, itu punya keluasaan Bapak Ibu. Ya. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu di sini prinsip dasar adalah bagaimana semangat melayaninya diutamakan, bukan semangat untuk menyelesaikan administrasinya. Ayo dirapatkan bersama, ayo diputuskan bersama. Nanti saya sampaikan bagian bentuk kolaborasinya. Membangun trust bersama, nanti saya sampaikan kolaborasinya. Yang kemudian Bapak Ibu sudah dapat kekurangan anggaran, tidak bisa bergerak dan sebagainya. Nah, ini ada ruang membangun kolaborasi dengan stakeholder bagian pengelolaan keuangan secara mandiri. Ya. Boleh kita mendapatkan anggaran dari pihak ketiga, dari private sector boleh. Asalkan semuanya itu dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Ini kuncinya. Kuncinya di situ ya, Bapak Ibu yang saya hormati. Ya, maka MPS itu atau seperti saya katakan tadi, bagaimana membangun semacam good school governance. Sekolah bisa otonom menjalankan seluas-luasnya. Nah, sudah saya itu tadi, jebakan administrasi harus kita bebaskan dengan cara apa? Otonomi tadi, di agar sekolah memiliki keluasan dalam mengelola sumber dayanya. Jadi sumber daya itu bagaimana mendistribusikan pekerjaannya. Orang mengerjakan apa? Bagaimana memanfaatkan IT-nya? Bagaimana sumber belajarnya? Bagaimana sumber dananya? Itu ya. Dan fokusnya adalah pelayanan. Nah, sudah saya itu tadi, pelayanan pengajaran di Batam tentu beda dengan di Jakarta Pusat. Jakarta Pusat tentu beda dengan ada di Padalarang. Karena apa namanya infrastrukturnya berbeda, ya kan? Eh, itu mulai dari IT-nya, kemudian konstruksi sekolahannya, kemudian kenyamanannya. Kalau di daerah tertentu ada pelajar yang sama sekali tidak pernah turun di tanah itu juga ada. Jemput mobil sudah keramik bagus, pakai mobil, banyak sekolah sudah bisa turun sudah dikeramik lagi. Mungkin di sekolah Bu Mahdalah beda ya. Saya pakai sepatu becek semuanya kehujanan kan gitu bisa jadi lah. Inilah yang kita maksud tanggap terhadap kebutuhan setempat. Maka ada keleluasaan Bapak Ibu semuanya. Ya. Nah, ini maka yang katanya perlunya yang saya sebut dengan vision tadi. Understanding, clarity, dan agile. Perlu kita dengan buah mindset itu. Ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini yang menjadi yang ingin saya sampaikan. Ketika kita bicara manajemen berbasis sekolah, dalam pelaksanaannya itu tidak ada yang namanya otonomi mutlak. Mampu menjalankan otonom mutlak dalam artian tidak bekerja sama dengan pilihan itu sesuatu yang tidak mungkin. Justru dengan manajemen budaya sekolah itu membuka ruang untuk berkolaborasi. Apa kolaborasi itu? Yaitu menyelesaikan urusan sekolah mulai dari kurikulumnya, mulai dari keuangannya, pengembangan SDM-nya, bagaimana teknik metode mengajarnya. Ini sekolah sudah harus mulai membuka wawasan, yaitu membangun yang namanya kolaborasi. Kolaborasi intinya apa sih? Yaitu secara bersama-sama melibatkan pihak-pihak terkait stakeholder, yaitu komunitas, misalkan di sana ada ormas, LSM, ya, atau kemudian wali murid, diajak bersama-sama.
kemudian dari sektor industri, perusahaan-perusahaan yang ada di situ diajak rembukan bersama, atau UMKM apa diajak, maka ada yang naik guru praktisi itu juga boleh. Misalnya praktisi ahli dalam bidang pembuatan pembuatan seni khas sana untuk memberikan pengajar juga beri ruang. Itu bisnis sangat dibutuhkan di sini. Juga perlu yang namanya dosen-dosen dilibatkan atau memanfaatkan guru-guru lain boleh dengan apa namanya bekerja sama mereka. Nah, kemudian juga kita harus taat aturan hukum yang berlaku saya katakan di depan. Kemudian juga dengan mass media juga tidak bisa kita elakkan dan juga peran dari pemerintah ini. Jadi Bapak Ibu semuanya kolaboratif. Jadi mulai dari merencanakan kurikulum, terus kemudian penyusunan anggaran, ya, kemudian juga mengembangkan SDM guru-guru itu bisa dilaksanakan secara kolaboratif yang kita kenal dengan kolaboratif hexahelik. 6 pihak yang terlibat secara bersama-sama. Nah, apa sih yang namanya kolaborasi itu substansinya? Substansi kolaborasi adalah membangun yang disebut dengan trust, kepercayaan. Tidak ada lagi adanya merasa sakit hati, tidak diuangkan, tidak ada. Tidak dimanusiakan, tidak dihormati, tidak ada. Jadi di sini adalah membangun trust, setara, sederajat, semuanya sama. Nah, semuanya ini diajak rembukan. Maka Bapak Ibu apa namanya agile leadership sangat dibutuhkan diundang. Kebutuhan kurikulum itu apa? Yang link and match. Kurikulum yang menjemput keahlian sehingga siswa kita bisa langsung ke dunia kerja atau siswa kita punya kapasitas menganalisis apa? Ya monggo. Karena Bapak Ibu dalam sistem pendidikan punya tanggung jawab 3 tadi, yaitu meningkatkan pengetahuannya, meningkatkan skill, kemampuan operasional menjalankan pelaksanaan sesuatu, dan yang ketiga adalah membangun etikanya. Maka di sini harus bisa bekerja sama. Tidak bisa manajemen berbasis sekolah itu ditangani sendiri. Karena mau tidak mau dikontrol. Maka tadinya perlu ada transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Ini menggambarkan semakin menguatnya Bapak Ibu harus mulai bicara tentang kolaborasi ini. Diajak bersama menyusun kurikulumnya. Bahkan kurikulum di mana-mana perlu membutuhkan yang namanya apa namanya keterlibatan semua pihak ini. Bahkan kalau di perguruan tinggi, Pak Ibu saya sampaikan perlu yang namanya alumni. Kurikulum seperti apa? Tapi mungkin tingkat sekolah punya apa frekuensi yang berbeda, mungkin monggo. Tapi yang jelas adalah sekolah sudah mulai membincangkan keuangannya, kurikulumnya, peningkatan SDM gurunya itu sudah perlu membicarakan tentang diselesaikan secara kolaborasi. Jadi manajemennya itu yang penting adalah core-nya di kemampuan berkolaborasi ini. Sehingga transparansi bisa dijalankan. Akuntabilitas oke. Kualitas pengajaran semakin meningkat. Apa link and match dengan dunia kerja bisa tercapai. Ini sebenarnya mengapa apa saya tekankan Bapak Ibu semuanya bahwa yang namanya kolaborasi hexahelik ini sangat kita butuhkan ketika Bapak Ibu melaksanakan apa yang disebut dengan manajemen berbasis sekolah. Maka Bapak Ibu yang saya hormati di sini yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana apa kemudian sekolah itu mampu mengoperasikan berdasarkan penelitian, komitmen dan sistem. Nah, penelitian Bapak Ibu ketika menyusun kurikulum itu tidak mesti harus yang namanya turun ke lapangan, nggak bisa dengan FGD. Nah, kolaboratif itu bisa merupakan bentuk fokus group discussion. Semua dilibatkan. Bahkan dalam kolaborasi tadi kita dapat masukan dari ormas, LSM, orang tua wali, dunia pendidikan, media massa, diajak. Dan itu sudah melakukan bentuk penelitian. Nah, setelah itu semuanya semuanya punya komitmen sama untuk menjalankan. Ya. Nah, kemudian juga peran staf yang dipahami oleh warga sekolah untuk mengenai pendanaan dan penggunaan sebenarnya. Artinya di sini perlunya manajemen peningkatkan SDM bagaimana mereka-mereka itu mampu menjalankan
manajemen keuangannya untuk bisa dijalankannya peran yang disebut dengan apa namanya eh, par- eh, transparan dan akuntabel. Nah, kemudian sudah saya singgung tadi, dengan kolaboratif Israel tadi, maka kemudian ada ruang bagi kita semuanya. Kekurangan anggaran yang dimungkinkan untuk rencana kerjanya, ada anggaran yang kemungkinan kurang, tidak bisa menjalankan. Nah, apabila dilaksanakan dalam perencanaan anggaran ini melibatkan private sector, dunia usaha, wah itu kami membantu ini, kamu bantu, bisa jadi terjadi, bisa dilaksanakan. Karena apa? Merasa dilibatkan. Jadi sebenarnya bicara MBS itu tidak bisa lepaskan dengan manajemen yang kita kenal dengan kolaboratif tadi. Sehingga seandainya perlu sosial komunikasi, pihak media bisa membantu. Kurang ruang tempat lapangan latihan kerja untuk magang, pihak private sektor bisa membantu. Ya, kurang anggaran dari ini, orang tua wali tahu-tahu punya semangat sama. Ya penting untuk meningkatkan kualitas SDM alumni sekolah, maka perlu ini nih, maka kemudian orang tahu, ya suruh ini bisa jadi. Inilah kita sebut dengan manfaat pentingnya kolaborasi ya, semuanya. Ya. Nah, kemudian ini alokasi anggaran jelasnya blok keseluruhan tidak dirinci secara adil, tidak peduli dari sumber manapun. Jadi tidak peduli sumber manapun ya, ya dari pemerintah, dari apa? Bisa jadi orang tua wali, bisa juga dari siapa tadi? Private sector. Yang penting alokasinya, transparansi, akuntabelnya diperuntukkan pada peserta didik kita. Nah, saudara saya tadi bahwa yang namanya perencanaan itu disusun secara bersama, bukan menjadi satu kemauan kepala sekolah, bukan. Jadi di sini penanggung jawab memang sekolah, tetapi penyusunannya dilaksanakan secara kolaboratif loh nih. Oh, alokasi biaya sesuai perencanaan anggaran sekolah yang dibuat oleh kepala sekolah bersama staf guru yang sudah terlatih, orang tua, peserta didik sebagai stakeholder dan institusi ini. Jadi pentingnya Bapak Ibu memahami tentang kolaborasi tadi. Dan itu harus dijalankan. Sehingga apa? Tidak ada salahnya di situ. Karena apa? Sudah diputuskan bersama, dilaksanakan secara bersama, dikontrol secara bersama. Ini pentingnya Bapak Ibu berkolaborasi. Ini ya. Kemudian perencanaan ibadah sekolah sudah saya sampaikan tadi dan harus ada pentingnya Bapak Ibu yang namanya mengelola SDM, mengelola anggaran ya, yang selalu dalam kontrol stakeholder, maka mau tidak mau harus akuntabilitas. Dan ini harus keterbukaan, harus jujur apa adanya ya. Karena harus mau tidak mau apa kondisinya mengharuskan hilangnya yang namanya manipulasi dan sebagainya. Nah, setelah akuntabilitas tentu bicara eh, dalam konsep manajemen controlling, untuk evaluasi ini. Evaluasinya saya kata tadi berbasis outcome. Saya tidak hanya hasil, tapi outcome. Dampaknya apa? Siswa punya kemampuan enggak? Etikanya seperti apa? Siswa bisa membuat ini, siswa bisa mengerjakan ini. Ini namanya dampak. Bukan hanya hasil lulus dapat ijazah, bukan. Jadi sudah mulai berpikir dampaknya. Apa yang dia mampu dari konteks pengetahuannya? Pengetahuannya seperti apa? Bisa melaksanakan ini sesuai dengan bidang ilmunya. Ya. Skillnya diajari mampu membuat ini, membuat ini, membuat ini. Bisa buktinya ada. Inilah buktinya. Ya. Sikap mentalnya taat, patuh, punya disiplin, punya apa namanya emosi sosialnya bagus ya, atau istilah berintegritas emosional yang kita kenal adalah EQ-nya itu. Ya, punya disiplin, punya tanggung jawab, punya kejujuran, mampu yang namanya empati sosialnya. Ini bagaimana? Jadi evaluasi berbasis sekolah itu bukan pada metode mengajar proses mengajar bukan, tapi
yang terpenting adalah outcome-nya. Maka MBS itu orientasinya pada based on outcome. Nah, di sini Bapak yang saya hormati ya, jadi ingin saya sampaikan bagaimana MBS itu pada dasarnya adalah pemberi luas kepada sekolah simpulannya. Perlunya yang namanya partisipasi, perlunya kepemimpinan demokrasi dan profesional yang saya katakan agile tadi. Harus yang namanya one team, one commitment, one goal. Namun yang namanya apapun itu tentu ada yang namanya leader. Leader adalah penanggung jawab. Memutuskan ya atau tidak itu tetap ada pada kepala sekolah. Dengan pertimbangan yang luar biasa, maka kepala sekolah harus berpikir fuka, punya visi yang luas, ya, punya yang namanya apa namanya memahami masalah dengan analisis SWOT yang tajam, dengan melihat secara clarity-nya, ya. Nah, ini kemudian menjadi satu agile. Bisa ing madya ing ngarsa sing tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Yang kemudian dengan melihat potensi keterlibatan stakeholder dalam merencanakan kurikulum, mengembangkan SDM, pengadaan anggaran, maka memberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Selalu baca inovatif, kreatif ya. Ini saya katakan tadi. Konsentrasinya adalah outcome, dampak. Mulai dari pengetahuannya, skillnya, maupun etikanya. Mas, sebentar. Saya tak nyala nambah listriknya, laptop sudah mulai teriak-teriak. Sebentar ya. Nah, dalam upaya transparan akuntabilitas, maka harus sudah bicara dan memanfaatkan sebaik mungkin sistem informasi, sudah membuat web anggaran dan sebagainya. Itu nanti bisa kerjasama dalam membuat sistemnya ya. Kemudian harus ada reward and punishment. Karena bicara one team, one commitment, one goal, ya harus bisa right man on the right place dan juga harus ada reward and punishment. Kalau bisa adanya membangun kerjasamanya itu eh, agar kinerja bagus ada sistem itu. Apa sih saya orientasikan tadi? Bahwa MBS orientasinya bukan sekedar hasil, tapi orientasinya ada outcome. Apa itu? Meningkatkan efisiensi. Efisiensi saya seperti saya katakan tadi, efisiensi itu apa? Yaitu tercapainya tujuan dengan waktu yang hemat waktu dan hemat biaya. Dan orientasi adalah meningkatkan mutu sehingga mereka betul-betul bisa, ya. Misalkan sisi pengetahuannya bisa apa, mampu menjelaskan apa ya, kemudian ada skillnya bisa menjelaskan apa, etikanya muncul bagian emosionalnya ya, kecerdasan emosional seperti apa, itu yang menjadi fokusnya. Sudah saya sampaikan tadi efektivitas seperti apa. Nah, kalau itu adalah harus transparan. Saya pikir tanya jawab anu aja ya Mas Dewa ya. Mungkin habis kita tanya jawab nanti biar apa lebih mendalam lagi ya. Jadi ini sini sudah saya sampaikan, sudah saya sampaikan juga. Oke, terima kasih Mas Dewa. Kita lanjutkan tanya jawab.